Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Setelah para tamu duduk dan Yuan bersiap memainkan kecapi, ia meletakkan jarinya di atas kecapi dan mulai menarik senarnya, menyebabkan senar tersebut bergetar dan mengeluarkan nada-nada musik yang menenangkan pikiran dan membawa pikiran seseorang ke surga. Rahang Xuan Wuhan dan Min Li serentak ternganga ketika mereka mendengar Yuan memainkan kecapi untuk pertama kalinya. Seolah-olah mereka baru saja menyaksikan leluhur mereka merangkak keluar dari kuburan, dan hanya butuh beberapa detik bagi mereka untuk mengenali bakat Yuan. Orang ini, dia tidak hanya berbakat dalam kultivasi, tetapi juga berbakat dalam memainkan alat musik. Apakah ada hal yang tidak dia kuasai? Xuan Wuhan menangis dalam hati. Musik yang dihasilkannya sungguh menakjubkan. Bahkan para musisi ahli di keluargaku pun tidak bisa memainkan kecapi sebaik dia, pikir Min Li dalam hati. Kedua wanita itu dengan cepat larut dalam musik Yuan. Begitu pula para murid di dekat area tersebut begitu mendengar musik Yuan, bahkan menghentikan gerakan mereka untuk menutup mata dan menikmati musik tersebut. Siapa yang memainkan kecapi? Awalnya kukira Peri Fei, tapi pavilion naga bahkan tidak dekat dengan tempat ini. Salah seorang murid yang sedang berkeliaran di luar bertanya kepada murid-murid lainnya. Siapa lagi selain Peri Fei yang memiliki kemampuan memainkan kecapi sebaik itu di sekte? Selain itu, aku mendengar dari beberapa murid bahwa mereka melihat Peri Fei di halaman luar kemarin. Mungkin dia sedang memainkan kecapi di suatu tempat di halaman luar. Jika memang begitu, saya ingin menonton penampilannya. Saya juga. Ayo kita coba mencarinya. Maka para murid pelataran luar yang rasa ingin tahunya terpicu memutuskan untuk mengikuti suara kecapi. Setelah sampai di area tempat tinggal para murid terpenting dan paling istimewa di pelataran luar, para murid pelataran luar ini berhenti dan tidak berani melangkah lebih jauh. Suara itu berasal dari daerah ini, tetapi murid biasa tidak diperbolehkan masuk ke daerah ini. Tempat ini adalah tempat tinggal semua murid terbaik, kan? Kurasa tidak apa-apa selama kita tidak mengganggu mereka. Apalagi, tidak ada aturan sekte yang menyatakan bahwa kita tidak boleh memasuki tempat ini. Kamu tidak tahu, sudah banyak kejadian di mana murid-murid yang tidak tahu apa-apa memasuki tempat ini hanya untuk dipukuli oleh murid-murid yang tinggal di sini, karena mereka menganggap tempat ini sebagai semacam tempat suci yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang berhak istimewa. Jika kamu tidak keberatan dipukuli, silakan masuk ke tempat ini. Ketika murid-murid lain mendengar hal seperti itu, mereka segera membuang ide untuk memasuki tempat ini dari pikiran mereka. Meskipun mereka ingin menyaksikan penampilan kecapi Peri Fei, itu tidak sebanding dengan risiko menyinggung seseorang di tempat ini dan mungkin juga nyawa mereka. Jika kita tidak bisa masuk ke tempat ini, mengapa kita tidak berdiri saja di sini dan mendengarkan musiknya? Kita tidak perlu menonton Peri Fei menampilkan pertunjukannya, karena kita memang tidak biasa melakukan itu. Kedengarannya masuk akal. Oke, saya akan tetap di sini. Oleh karena itu, para murid di sana memutuskan untuk berkumpul di luar area dan dengan cepat memenuhi tempat itu. Beberapa saat kemudian, di dalam rumah Yuan, Fei Yuyan menggosok matanya dengan lelah. Jam berapa sekarang? Ia membuka matanya dan menatap langit-langit yang asing baginya dengan wajah bingung. Oh tidak, sudah lewat pagi. Saya harusnya berlatih dengan murid Yuan. Ini semua salah murid Xuan sialan itu karena saya bangun kesiangan. Fei Yuyan berteriak keras ketika melihat langit di luar yang agak berwarna jingga, dan ia segera merapikan penampilannya sebelum berlarian keluar kamarnya. Namun, seluruh rumah itu sunyi senyap, seolah-olah ia tinggal di rumah itu sendirian. Fei Yuyan pergi mengetuk pintu Yuan, namun sayangnya tidak ada yang menjawab meskipun ia mengetuk berkali-kali. Kemana dia pergi? Fei Yuyan mengerutkan kening, bertanya-tanya kemana Yuan pergi pada saat ini. Mungkin dia pergi membeli makanan. Dengan pemikiran itu, Fei Yuyan pergi mencuci muka sebelum meninggalkan rumah. Namun begitu ia membuka pintu, ia bisa mendengar suara surgawi yang hanya bisa dimainkan oleh alat musik kecapi. Ini. Fei Yuyan segera berbalik untuk melihat ke belakang bangunan sebelum menutup pintu dan mendekati halaman belakang. Begitu ia membuka pintu ke halaman belakang, alunan musik kecapi Yuan langsung masuk ke telinganya dan membuat tubuhnya bergemetar karena gembira. Yuan menyadari kehadiran Fei Yuyan,
Tetapi hal itu tidak mengganggu penampilannya, dan ia terus memainkan lagu itu sampai selesai. Di akhir lagu, Yuan menoleh ke arah Fei Yuyan yang terlihat seperti bingung dan berkata kepadanya sambil tersenyum. "Selamat pagi, murid Fei, atau haruskah saya sebut selamat siang?" Suan Wuhan dan Min Li menoleh ke arah Fei Yuyan begitu mereka menyadari kehadirannya. "Hah? Jadi kamu akhirnya bangun? Lama sekali kamu bangun. Yuan sudah berlatih kecapi selama ini tanpa istirahat. Jika begini terus, kamu akan menjadi beban baginya di kompetisi," kata Suan Wuhan kepada Fei Yuyan sambil menggelengkan kepalanya. Fei Yuyan langsung gemetar karena marah dan berteriak kepada Suan Wuhan. "Siapa yang kamu salahkan sehingga saya bangun kesiangan? Jika kamu tidak membangunkan saya di tengah malam dengan mengetuk pintu seperti kera yang tidak sopan, saya pasti sudah bangun tepat waktu." "Siapa yang kamu sebut kera? Ada hal-hal yang tidak boleh kamu ucapkan kepada sesama saudari, sekeras apapun amarahmu," seru Suan Wuhan. "Diam, saya tidak mau mendengar apapun darimu," kata Fei Yuyan. "Tenang saja, tidak perlu saling berteriak," Yuan berkata kepada mereka dengan ekspresi sedikit terkejut di wajahnya, dan ia melanjutkan sambil menatap Fei Yuyan. "Masih ada banyak waktu sampai hari ini berakhir, jadi kalian tidak membuang-buang waktu seharian penuh." Fei Yuyan mengangguk dan berkata dengan santai, "Saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan seekor kera. Saya akan berlatih sekarang." "Sialan, dasar bicang," Suan Wuhan menggeretakkan giginya. Meskipun ia ingin berteriak kepada Fei Yuyan, ia tidak ingin mengganggu latihan mereka, jadi ia dengan paksa menelan amarahnya dan berpura-pura tidak mendengar hinaan Fei Yuyan. "Bagaimanapun, karena saya absen setengah dari latihan hari ini, mari kita melakukan sesuatu yang berbeda. Saya sebenarnya berencana melakukan sesuatu yang mirip dengan latihan kita kemarin. Tetapi sayangnya," Fei Yuyan menghela nafas. Lalu ia melanjutkan, "Apakah kalian ingat apa yang saya katakan tentang bagian final kompetisi sebelumnya, di mana kalian harus mengikuti juri dan memainkan lagi mereka bersama mereka? Itulah yang akan kita lakukan hari ini. Saya akan memainkan sebuah lagu dan kalian akan bermain bersama saya." Yuan mengangguk, lalu bertanya kemudian, "Apakah kita akan memainkan lagu baru?" "Tentu saja, para juri akan menciptakan lagu baru khusus untuk kompetisi ini, sehingga tidak ada orang lain selain mereka yang mengetahui lagu itu sebelumnya. Karena itu akan memberikan keuntungan yang tidak adil kepada para peserta, dan kami tidak menginginkan itu. Pokoknya, aku akan memainkan lagunya sekali, dan kau punya waktu 10 menit untuk bersiap." Fei Yuyan tiba-tiba berhenti, dan beberapa saat kemudian dia berkata dengan suara canggung, "Tapi kau sudah melakukan itu bahkan untuk latihan kemarin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tadinya mau memintamu menggunakan lagu-lagu baru agar aku bisa mengikutimu. Tapi apakah kau tahu lagu-lagu baru?" tanya Fei Yuyan kepada Yuan, karena dialah yang selama ini mengajari Yuan lagu-lagu baru. Yuan berpikir sejenak sebelum mengangguk. "Kurasa aku bisa melakukannya." Benarkah? Kau tahu lagu-lagu yang bahkan aku pun tidak tahu?" Fei Yuyan menatapnya dengan ekspresi terkejut. Yuan mengangguk dan berkata, "Saya tahu beberapa lagu dari kampung halaman saya. Meskipun saya belum pernah memainkannya dengan kecapi, ini bukan pertama kalinya saya memainkan lagu yang sama dengan alat musik yang berbeda." "Bagus sekali, mari kita dengar salah satunya," kata Fei Yuyan dengan rasa ingin tahu yang tinggi, sambil bertanya-tanya dalam hatinya jenis musik apa yang telah disiapkan Yuan untuknya. "Beri aku waktu sebentar, sudah lama aku tidak memainkan lagu-lagu itu." Yuan memejamkan mata dan mulai mengingat beberapa lagu yang pernah dimainkannya di dunia nyata ketika ia masih aktif sebagai musisi. Beberapa menit kemudian, dengan mata masih terpejam, Yuan mengetakkan jari-jarinya kembali di atas kecapi dan mulai memainkan lagu dari ingatannya. Ini musik macam apa ini?" Rahang Fei Yuyan ternganga saat mendengar lagu yang sama sekali berbeda dari apapun yang pernah ia dengar sebelumnya. Hampir seperti berasal dari dunia lain. Meskipun wajar jika lagu-lagu tidak terdengar mirip satu sama lain, banyak lagu memiliki tema atau nuansa yang serupa. Namun lagu yang dimainkan Yuan barusan tidak mengikuti aturan tersebut dan terdengar aneh dan asing. Adapun Suan Wuhan dan Min Li, meskipun mereka tidak banyak tahu tentang musik, mereka langsung tahu betapa uniknya lagu ini hanya dari suasana yang diciptakannya. "Aduh,
Bahkan para murid yang berkumpul di luar area tersebut pun tercengang oleh perubahan musik yang drastis itu, merasa seolah-olah mereka tiba-tiba dilempar ke dunia lain. Beberapa menit kemudian, Yuan menghentikan gerakannya dan menoleh ke arah Fei Yuyan. "Bagaimana menurutmu?" tanyanya padanya. Fei Yuyan menatapnya dengan tatapan tak bisa berkata-kata, jelas terkejut dengan musik yang asing baginya. "Kedengarannya bagus, tapi bagaimana aku bisa memainkan lagu seperti itu? Apa kau sedang menggodaku?" kata Fei Yuyan kepadanya. "Hah? Apa maksudmu? Kenapa aku harus menggodamu?" Yuan menatapnya dengan mata lebar, karena dia tidak menyangka akan mendapat respon seperti itu darinya. "Lagu yang baru saja kau mainkan itu jelas sangat sulit, karena memiliki banyak nada unik dan kecepatanmu memainkannya juga sangat cepat. Tidak mungkin aku bisa memainkan sesuatu yang sedalam itu setelah mendengarnya sekali. Bahkan lagu yang dibuat oleh para juri untuk kompetisi sebelumnya tidak seperti ini." Fei Yuyan menjelaskan kekesalannya kepada Yuan. "Benarkah? Rasanya tidak seperti itu bagiku." Yuan merenung dan beberapa saat kemudian, ia melanjutkan. "Baiklah, aku akan mencoba memainkan sesuatu yang memiliki nada yang kurang unik dan dengan tempo yang lebih lambat secara umum." Setelah menarik nafas dalam, Yuan mulai memainkan lagu lain yang berasal dari dunianya. "Oh," Fei Yuyan mengangkat alisnya setelah mendengar lagu ini. Meskipun masih terdengar asing dan seperti dari dunia lain, lagu ini tidak secepat lagu sebelumnya, sehingga pikirannya dapat mengikutinya dengan baik. Beberapa saat kemudian, setelah Yuan selesai menyanyikan lagu itu, Fei Yuyan berkata kepadanya, "Baiklah, beri aku 10 menit." Yuan mengangguk dan dengan sabar menunggu Fei Yuyan persiapkan diri. Setelah Fei Yuyan siap, dia menatap Yuan dan mengangguk sambil jari-jarinya sudah berada di atas kecapi. 3, 2, 1. Ting! Yuan dan Fei Yuyan mulai memainkan kecapi secara bersamaan, dan Fei Yuyan berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti irama Yuan. Tapi sayangnya, bahkan seseorang yang tidak berpengalaman dalam musik seperti Xuan Wuhan dan Min Li dapat mengetahui bahwa Fei Yuyan tertinggal dan membuat kesalahan. Di tengah lagu, Fei Yuyan tiba-tiba berhenti menggerakkan jarinya dan menatap kecapi dengan wajah sedikit memerah, malu karena tidak bisa melanjutkan permainan. "Sialan, akulah yang seharusnya mengajarinya bukan ditanya. Kapan peran kita berubah? Dan penampilannya terlalu sempurna. Aku hampir tidak bisa memainkan lagu itu karena musiknya selalu mengalihkan perhatianku, menggodaku untuk berhenti bermain dan fokus sepenuhnya mendengarkan musik yang merdunya. Namun jika aku tidak mendengarkan musiknya, aku tidak akan bisa mengikutinya. Dengan begini, aku akan benar-benar menjadi beban dalam kompetisi." Begitu Fei Yuyan berhenti memainkan kecapi, Yuan juga berhenti sebelum bertanya kepadanya, "Apakah kamu ingin mulai dari awal?" Setelah hening sejenak, Fei Yuyan mengangguk malu-malu. Xuan Wuhan terkekeh saat melihat ini. Begitu saja nasib Peri Fei, ahli kecapi nomor 1 di sekta. Alis Fei Yuyan berketik setelah mendengar kata-kata Xuan Wuhan, tapi dia mengabaikannya dan berpura-pura tidak mendengarnya, lalu bersiap untuk memainkan kecapi kembali. Setelah menarik nafas dalam, Fei Yuyan mulai memainkan kecapi kembali bersama Yuan, berusaha sebaik mungkin untuk menyelaraskan musiknya dengan musik Yuan. Tapi sayangnya, dia berhenti bermain lagi di tengah lagu. "Ini terlalu sulit," Fei Yuyan berteriak dalam hati sambil punggungnya basah kuyup dengan keringat, meskipun hampir tidak berlatih. "Tidak apa-apa, kita bisa mulai dari awal dan melakukan ini sampai kau bisa menyelesaikan lagunya," kata Yuan kepadanya dengan nada menenangkan, seolah-olah dia coba membuatnya merasa lebih baik. "Tapi kalau begitu, seluruh latihan ini akan sia-sia. Jika aku tidak bisa mengikuti arahan juri setelah satu percobaan, aku akan langsung gagal. Tapi jika kamu tidak berlatih, bagaimana kamu akan berkembang? Disebut latihan bukan tanpa alasan. Itu mudah diucapkan oleh seorang jenius sepertimu." Fei Yuyan menghela nafas. Orang mungkin menyebutku jenius, tetapi aku telah menghabiskan lebih banyak waktu berlatih alat musik daripada siapapun seusiaku ketika aku masih kecil, bahkan mereka yang 2 atau 3 kali lebih tua dariku. Setiap hari, tanpa terkecuali, aku akan menghabiskan setidaknya 10 jam sehari untuk berlatih berbagai alat musik, bahkan pada hari-hari aku mengikuti kompetisi dan sebagainya. Yuan menghela napas setelah mengingat jumlah waktu yang telah ia habiskan untuk berlatih alat musik.
Dia menghabiskan begitu banyak waktu bermain alat musik, sehingga kehidupan sosialnya praktis tidak ada di luar keluarganya dan lingkaran kecil orang-orang terdekatnya. 10 jam sehari setiap hari, semua orang di sana menatapnya dengan mata terbelalak. Bagaimana dia bisa berlatih jika dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih alat musik? Pokoknya, mari kita lanjutkan latihan. Aku yakin kau akan berhasil cepat atau lambat. Setelah kau berhasil untuk pertama kalinya, akan jauh lebih mudah lain kali, meskipun itu dengan lagu baru, kata Yuan kepada Fei Yuanian yang mengangguk dengan linglung. Dengan demikian, keduanya terus berlatih, dengan Fei Yuanian berusaha sebaik mungkin untuk menyelaraskan gerakannya dengan penampilan Yuan. Tentu saja Fei Yuanian berhenti di tengah jalan beberapa kali lagi, tetapi ada kemajuan yang jelas meskipun agak lambat. Setelah belasan kali gagal, Fei Yuanian akhirnya berhasil menyelesaikan lagu tersebut bersama Yuan. Tetapi penampilannya masih diragukan karena banyak kesalahan. Sementara itu, para murid yang mendengarkan pertunjukan mereka di luar gedung merasa bingung dengan suara-suara aneh yang berasal dari gedung Yuan. Siapa pemain kecapi kedua itu? Amatir ini merusak penampilan sempurna Peri Fei Yuanian. Mungkin Peri Fei Yuanian sedang mengajari seseorang memainkan kecapi. Ayah, sayang sekali dan buang-buang waktu Peri Fei Yuanian. Para murid di sana mengeluh tentang pemain amatir ini, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka semua mencela Peri Fei Yuanian yang sama mereka puji. Sementara itu, di suatu tempat di pelataran dalam, Tetua Shan memandang pil yang terletak di tangannya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Aku akhirnya menyelesaikan pil penyembunyian yang telah disempurnakan. Sekarang aku hanya perlu memberikannya kepada murid Yuan. Gumam Tetua Shan pada dirinya sendiri sambil meninggalkan gedungnya dan menuju ke tempat Yuan. Namun yang mengejutkannya, ada ratusan murid pengadilan luar yang berkumpul di luar area itu, membuat Tetua Shan tercengang ketika menyaksikan pemandangan ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tetua Shan mendekati kerumunan dan berbicara dengan lantang. Apa tujuan dari pertemuan ini? Ketika para murid menoleh dan melihat wajah cantik Tetua Shan, mereka segera menundukkan kepalanya dan memberi hormat kepadanya. Salam Tetua Shan. Setelah memberi salam, para murid kemudian menjelaskan situasi mereka kepadanya. Ah, muridku memainkan kecapi di area ini. Tetua Shan mengangkat alis, lalu ia teringat bagaimana Fei Yuanian akan berpartisipasi dalam kompetisi kecapi bersama Yuan. Dia pasti sedang berlatih dengannya, Tetua Shan berpikir dalam hati, sebelum berbicara lantang. Nah, ini bukan tempat berkumpulnya para murid. Jika kalian ingin mendengarkan musik kecapinya, kalian bisa menunggu sampai dia memutuskan untuk mengunjungi pavilion naga. Sekarang pergi. Meskipun mereka enggan pergi, tidak mungkin para murid halaman luar ini bisa melawan seorang tetua sekte, apalagi seorang tetua sekte berpangkat tinggi seperti Tetua Shan. Setelah para murid meninggalkan tempat itu, mereka semua bergumam satu sama lain. Wah, ini pertama kalinya aku melihat Tetua Shan dari jarak sedekat ini. Gelarnya sebagai tetua sekte tercantik bukan sekedar gelar pamer. Kudengar dia bahkan pernah menjadi peri nomor 1 saat masih menjadi murid muda. Wah, seandainya aku bisa punya pasangan seperti itu. Hentikan lamunanmu, tidakkah kau tahu bahwa Tetua Shan tidak tertarik pada laki-laki? Rumornya dia hanya tertarik pada perempuan. Itulah sebabnya dia hanya menerima murid perempuan. Benarkah? Aduh, sayang sekali. Tapi itu juga seksi dalam caranya sendiri. Beberapa saat kemudian, Tetua Shan mendekati gedung Yuan dan mengetuk pintu lalu berteriak dengan keras. Murid Fei Yuanian, keluarlah. Itu terdengar seperti tuanku. Apa yang dia lakukan di sini? Fei Yuanian berbalik dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dan mengapa dia memanggilku padahal ini jelas-jelas rumahmu? Fei Yuanian kemudian meletakkan kecapinya dan pergi membuka pintu. Tuan, apa yang Anda lakukan di sini? Tanya Fei Yuanian setelah menyapanya. Aku punya sesuatu untuk murid Yuan, kata Tetua Shan dan ia melanjutkan. Apakah kalian sedang berlatih sekarang? Iya. Tapi karena sudah larut malam, kami akan segera berhenti. Oh,
Aku tahu ini baru 2 hari, tapi coba lihat perkembanganmu, kata Tetua Shan. Aku penasaran dengan kemampuan bermain kecapi murid Yuan sejak kamu memintanya menjadi pasanganmu dalam kompetisi. Fei Yuanyan langsung ragu-ragu, terutama karena dia tidak ingin Tetua Shan mengetahui bahwa Yuan telah melampauinya dalam memainkan kecapi. Sudahlah, dia akan mengetahuinya cepat atau lambat. Fei Yuanyan mengeluh dalam hati sebelum mengangguk. Beberapa saat kemudian, Fei Yuanyan kembali ke halaman belakang bersama Tetua Shan di sisinya, membuat Zuan Wuhan dan Min Li tercengang. Tetua Shan juga? Tetua Shan mengangkat alis juga ketika melihat mereka berdua, karena dia tidak mengharapkan tamu lain selain dirinya sendiri. Tetua Shan, Zuan Wuhan segera bangun dari tempat duduk nyaman mereka dan membungkuk kepadanya, begitu mereka menyadari siapa dia. Murid Zuan dan murid Min, apa yang kalian lakukan di sini? Tetua Shan tanpa sadar bertanya kepada mereka. Kami di sini untuk menyaksikan mereka berlatih, kata Zuan Wuhan. Oh, tapi kukira kau tidak akan kembali ke sekte selama seminggu lagi. Ada sesuatu yang terjadi di rumah? Tetua Shan menatap Zuan Wuhan dengan alis yang terangkat. Tidak ada yang terjadi. Aku hanya merasa ingin pulang lebih awal, kata Zuan Wuhan dengan senyum yang agak kaku di wajahnya. Kamu? Itu sesuatu yang tak kusangka dengar dari seseorang yang terkenal lebih banyak menghabiskan waktu di luar sekte daripada di dalam sekte. Tetua Shan tertawa sejenak sebelum menoleh ke arah Yuan dan berkata, Ikutlah sebentar denganku murid Yuan, aku punya sesuatu untukmu. Yuan mengangguk dan mengikutinya. Ini dia, pil penyembunyian yang disempurnakan. Pil ini akan menekan kultivasimu selama 1 alam penduh. Yuan mengangguk dan menerima pil itu. Bagaimana dengan efek pil yang sekarang? Apa yang terjadi jika aku menelan 2 pil dengan efek yang serupa? Tanya Yuan kepadanya beberapa saat kemudian. Baik, jadi itulah gunanya pil ini. Tetua Shan mengambil pil lain dan menunjukkannya kepadanya. Itu adalah pil putih bening tanpa aura atau desain khusus apapun di atasnya. Ini adalah pil pembersih. Pil ini akan menghapus semua efek pil yang saat ini mempengaruhi tubuh Anda. Mengenai pertanyaan kedua Anda, itu tergantung pada jenis pilnya. Jika Anda menelan 2 pil penyembunyian, paling buruk Anda mungkin mengalami sakit perut. Namun, jika Anda menelan 2 pil yang sangat ampuh, tubuh Anda mungkin meledak. Jadi, Anda harus berhati-hati dengan apa yang Anda makan dan jangan menelan pil sembarangan. Meledak. Sudah lama aku tidak mendengar kata itu, gumam Yuan dengan suara linglung sebelum melihat pil-pil di tangannya. Pil penyembunyian ampuh. Tingkat 2, kemurnian 77%. Efek, untuk sementara menyembunyikan basis kultivasi Anda sebanyak 1 alam selama 15 hari. Deskripsi, hanya berfungsi jika Anda berada di bawah level Spirit Master. Pil pembersih. Tingkat 1, kemurnian 97%. Efek, menghapus semua efek pil tingkat 3 dan di bawahnya yang mempengaruhi tubuh Anda. Deskripsi, hanya berfungsi jika pil berada di bawah tingkat 3. Setelah menelan pil pembersih, sebuah notifikasi muncul. Anda telah mengkonsumsi pil pembersih. Efek dari pil penyamaran telah dihilangkan. Yuan bisa merasakan auranya meledak keluar setelah mengkonsumsi pil pembersih. Namun, aura itu tidak bertahan lama karena Yuan menelan pil penyembunyian ampuh beberapa detik kemudian. Dan aura prajurit Rih puncaknya menurun hingga menyerupai seseorang di tingkat murid Rih puncak. Bagus, berhasil dengan sempurna. Tetua Shan mengangguk dengan ekspresi bangga di wajahnya. Yuan mengangkat alisnya dan berkata, Maksudmu, kau tidak yakin dengan efeknya? Tetua Shan mengkekik dan berkata, Tentu saja aku yakin, tetapi tidak ada yang namanya pil sempurna. Setidaknya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ngomong-ngomong, izinkan saya mendengarkan beberapa musik kecapi Anda sebelum saya pergi. Saya sangat tertarik dengan kemampuan Anda dalam bermusik, kata Tetua Shan kepadanya. Baik, Yuan mengangguk. Mereka meninggalkan gedung dan kembali ke halaman belakang tak lama kemudian. Kau juga akan tinggal di sini? Tanya Zuan Wuhan kepada Tetua Shan setelah menyadari bahwa dia sedang duduk. Tidak ada salahnya juga, karena saya sudah di sini, Tetua Shan mengangguk. Beberapa saat kemudian, Yuan kembali ke tempat duduknya di belakang kecapi dan menoleh ke arah Fei Yuyan. Haruskah kita melanjutkan apa yang sedang kita lakukan?
Mendengar kata-katanya, Fei Yuyan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, karena guru saya sudah sering mendengar tentang permainan kecapi saya sebelumnya, dan beliau kebanyakan datang untuk menonton penampilanmu, jadi kamu bisa bermain sendiri." Yuan tidak terlalu memikirkan kata-kata Fei Yuyan dan mengangguk. Setelah menarik nafas dalam, Yuan mulai memainkan salah satu lagu Fei Yuyan dengan alat musik kecapi. Ini, mata tetua Shan langsung melebar hanya beberapa detik setelah penampilan Yuan bermulai. Karena ia hanya perlu melihat gerakan anggun Yuan dan mendengar beberapa nada musik pertama untuk mengenali bakatnya. Dia sudah berada di level yang berbeda dibandingkan murid Fei. Benarkah dia baru belajar memainkan kecapi belum lama ini? Ini sungguh tidak masuk akal, bahkan dengan bakatnya seperti dewa. Kecuali jika kemampuan pemahamannya juga mencakup hal-hal lain selain teknik kultivasi, yang tentunya akan melampaui batas kemampuan surga. Beberapa menit kemudian, setelah menyelesaikan lagu pertamanya, Yuan melanjutkan ke lagu kedua setelah jeda singkat. Tetua Shan memejamkan matanya untuk menikmati musik. "Aku belum pernah merasa serileks ini selama bertahun-tahun," pikir Tetua Shan dalam hati sambil tak sadar tertidur. Beberapa saat kemudian, Yuan berhenti memainkan kecapi setelah lagu kelimanya, dan di luar dugaannya, ketika ia menoleh ke arah Tetua Shan, ia mendapati Tetua Shan tertidur lelap dengan ekspresi damai di wajahnya. "Hah?" Ketika para wanita di sana menyadari tatapan Yuan, mereka pun menoleh dan ikut menatap Tetua Shan. "Dia sedang tidur." Mata Fei Yuyan belaka kedahsyatan. "Haruskah kita bangunkan? Aku akan merasa bersalah membangunkan seseorang dengan wajah tidur seperti itu," kata Xuan Wuhan. "Oh, tapi kau tidak merasa bersalah membangunkanku semalam?" Fei Yuyan menatapnya dengan tajam. Ini dan itu adalah dua situasi yang berbeda. Xuan Wuhan mengangkat bahunya dengan tak peduli. "Dasar kamu!" Fei Yuyan meninggikan suaranya, tanpa sengaja membangunkan Tetua Shan. Apakah aku tertidur?" Tetua Shan menggosok matanya sebelum menyadari bahwa dia bukan di dalam kamarnya sendiri. Aku..." Wajah Tetua Shan langsung memerah. Lalu ia berdehem keras-keras sebelum berbicara dengan suara kanggung. "Itu penampilan yang hebat, murid Yuan. Sudah lama aku tidak merasa serileks ini. Mungkin aku harus mengunjungimu lagi di masa depan ketika aku kesulitan tidur. Ngomong-ngomong, aku baru ingat ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Sampai jumpa murid-murid." Setelah mengucapkan salam perpisahan, Tetua Shan cepat menghilang dari tempat kejadian dengan semburat merah tua di wajahnya yang cantik. Setelah Tetua Shan pergi, Fei Yuyan berkata, "Jadi aku rasa kita bisa mengakhiri latihan di sini untuk hari ini. Kamu luar biasa murid Yuan, dan aku minta maaf karena tertidur sepanjang setengah latihan hari ini." Yuan mengangguk karena sudah waktunya dia keluar dari sistem untuk makan malam. Kemudian Fei Yuyan menoleh ke arah Xuan Wuhan dan Min Li dengan ekspresi agak dingin dan berkata kepada mereka, "Pertunjukan sudah selesai, kalian bisa pulang sekarang." Xuan Wuhan mengangkat alisnya lalu tiba-tiba menoleh ke arah Yuan sebelum bertanya, "Hei, Yuan, apakah kamu keberatan jika aku menginap di sini malam ini?" "Apa? Apa yang ingin kamu lakukan di sini, murid Xuan? Mengapa kamu ingin tinggal di sini?" Fei Yuyan adalah orang pertama yang bereaksi. "Kenapa tidak? Aku terlalu lelah untuk berjalan setelah duduk di sini seharian. Aku lebih baik menginap saja di sini. Itu nggak apa-apa kan, Yuan?" Xuan Wuhan bertanya lagi kepadanya. Semua orang di sana menoleh dan menatap Yuan dengan tatapan tajam. Namun Yuan tidak menggerakkan alisnya sedikit pun dan mengangguk dengan tenang. "Aku tidak keberatan, tapi kalian harus minta izin dulu seperti murid Fei." Segera, Xuan Wuhan segera mengambil gulungan Yuan komunikasinya dan menghubungi Tetua Xuan, kakeknya. Beberapa detik kemudian, suara Tetua Xuan terdengar santai. "Ada apa lagi?" "Kakek, aku akan menginap di rumah Yuan malam ini. Bolehkah aku minta izin sebentar?" kata Xuan Wuhan. Tetua Xuan tidak langsung menjawab dan tetap diam hingga akhirnya gumaman pelan terdengar sedikit tak berdaya. "Silahkan, lakukan apapun yang kau mau." "Terima kasih, kakek." Setelah menonaktifkan alat komunikasi giok, Xuan Wuhan menatap Yuan dan berkata dengan senyum cerah di wajahnya, bertentangan dengan kondisinya yang kelelahan, dan dia berkata, "Baiklah, begitulah. Aku akan menginap di sini malam ini." "Ih, si kecil ini." Fei Yuyan diam-diam menggertakkan giginya mendengar hinaan tak tahu malu Xuan Wuhan tentang latar belakangnya. Sementara itu, Min Li menghela nafas dalam hati. Seandainya saja aku tidak tinggal tepat di sebelah rumahnya. Karena dia tinggal sangat dekat dengannya, dia tidak bisa menggunakan alasan seperti Xuan Wuhan. Beberapa waktu kemudian, Xuan Wuhan pergi mencari kamar untuk bermalam,
Sementara Fei Yuyan pergi membersihkan tubuhnya dari keringat yang menumpuk akibat latihan. Jika kabar tentang Yuan menginap di gedung yang sama dengan dua peri tingkat atas sampai ke murid-murid yang lainnya, pasti akan ada segerombolan orang marah yang berkumpul di depan rumahnya pada hari yang sama. Setelah Fei Yuyan keluar dari kamar mandi, Yuan kemudian membersihkan diri. "Aku tak pernah menyangka kau wanita yang begitu agresif, murid Xuan," kata Fei Yuyan kepada Xuan Wuhan setelah bertemu dengannya saat berjalan menuju kamarnya. "Bagaimana kau bisa bertindak begitu tidak tahu malu? Aku penasaran, apa yang akan terjadi jika para murid tahu bahwa salah satu dari 3 peri anggun adalah wanita seperti itu?" Mendengar kata-katanya, Xuan Wuhan berpura-pura bodoh dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku hanya menginap di rumah teman. Sementara itu, kau memanfaatkan situasi kalian sebagai mitra. Jarak dari rumahmu ke sini bahkan kurang dari 1 jam. Namun kau memilih untuk menginap di rumah seorang pria meskipun kau hampir tidak mengenalnya. Mungkin sebenarnya kau diam-diam berharap sesuatu akan terjadi. Omong kosong. Sekalipun 1 jam, itu akan menumpuk. Kita hanya punya 1 minggu sebelum kompetisi. Jika aku menghabiskan 1 jam untuk datang ke sini dan 1 jam lagi untuk pulang setiap hari, itu setidaknya 14 jam yang bisa digunakan untuk latihan kita. Dan aku tahu, murid Yuan bukan tipe orang seperti itu, jadi aku tidak mengharapkan apapun." Ya, terserah kau saja, rekan yang bangun kesiangan dan ketinggalan setengah latihan hari ini," kata Xuan Wuhan dengan nada sarkastis yang menjengkelkan. "Ih, itu semua salahmu. Demi Tuhan, murid Xuan, jangan pancing kesabaranku." Fei Yuyan menatapnya dengan mata menyipit. Namun sebelum ketegangan mereka semakin meningkat, Yuan muncul dan berkata dengan ekspresi polos di wajahnya, "Ada apa?" "Tidak apa-apa." Fei Yuyan segera tersenyum dan berkata kepadanya, "Selamat malam, murid Yuan. Aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama besok." "Selamat malam, Yuan. Aku tak sabar untuk mendengarkan musikmu lagi besok." Xuan Wuhan juga berkata kepadanya sambil tersenyum, bertingkah seolah pertengkaran kecilnya dengan Fei Yuyan tidak pernah terjadi. Yuan mengangguk dan berkata, "Selamat malam untuk kalian berdua." Setelah itu, mereka semua segera pergi ke kamar masing-masing. Sementara Fei Yuyan langsung tidur dan Xuan Wuhan tetap terjaga beberapa jam lagi untuk berkultivasi, Yuan keluar dari permainan untuk makan malam. Setelah makan malam, Yuan menghabiskan sisa malam dengan berlatih hingga pagi tiba. Pagi harinya, Yurao membersihkan tubuhnya dan memberinya sarapan sebelum berangkat sekolah, sementara Yuan kembali bermain game. "Selamat pagi, murid Yuan." Fei Yuyan menyapanya dengan anggun ketika ia muncul di ruang tamu, bahkan dengan santai menyeruput teh seolah-olah ia sudah bangun sejak beberapa waktu lalu. "Selamat pagi, murid Fei," kata Yuan. "Apakah kau cukup tidur semalam?" "Ya, aku tidur nyenyak karena tidak ada monyet yang mengganggu tidurku," jawab Fei Yuyan dengan senyum yang tidak sesuai dengan kata-katanya. "Monyet?" Yuan mengangkat alisnya, heran mengapa wanita itu menyebut monyet dalam situasi ini. Beberapa saat kemudian, Xuan Wuhan muncul dan berkata, "Oh, sepertinya kau benar-benar sudah bangun kali ini. Aku bahkan berpikir untuk mengetuk kamarmu jika kau belum bangun sampai sekarang." Fei Yuyan menatapnya dengan aneh, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk mengabaikan Xuan Wuhan. Beberapa menit kemudian, Min Li mengetuk pintu dan berkata, "Kamu juga akan berlatih hari ini kan?" Yuan mengangguk dan berkata, "Ya, apakah kau ingin bergabung dengan kami hari ini juga?" Kalau kau tidak keberatan, Min Li mengangguk berusaha sekuat tenaga untuk tidak malu. Dengan demikian, mereka memulai hari ketiga latihan mereka dengan hanya 4 hari lagi hingga kompetisi Harpa.